wabarakatuh. Joshua live. Kode kode apa sih? Kita, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Jemaat terkasih, pada jam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi khusus bagi anggota jemaat yang secara gerejawi telah diterima untuk diteguhkan sebagai warga sidi. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Jemaat, mari bersaat teduh. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita mengagungkan Allah, menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
ini dengan pengakuan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Filipi pasal 2 ayat 2b mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terimalah salam, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal dosa kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami, dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami.
Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1-2 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37-40 yang mengatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 7. Dipersilahkan. Pujian yang disampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Jemaat, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semuanya yang akan mendengarkan firman Tuhan. Juga kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami akan dituntun, dibimbing untuk mendalami, memahami kekayaan firman Tuhan, sehingga dalam sukacita kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu dan iman kami pun diteguhkan. Kami percayakan waktu ini kepadamu, ya Tuhan kami, berfirmanlah Engkau kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita pada hari ini, teladan Kristus dalam hidup bersama. Teladan Kristus dalam hidup bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan inilah jemaat pertama yang ada di Eropa. Dia berdiri pada tahun 49 sampai 50 Masehi. Nah, jemaat ini terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus.
juga orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Hubungan Paulus dengan jemaat ini sangat baik. Hal itu terbukti lewat dukungan dana yang diberikan oleh jemaat kepada Paulus dalam penginjilan maupun ketika dia berada di penjara. Tetapi dalam perkembangannya, jemaat ini mengalami satu pergumulan. Pergumulan yang pertama itu terkait dengan orang-orang Yahudi yang datang ke tengah-tengah persekutuan lalu mengacaukan pemahaman teologi dari jemaat. Mereka mengatakan orang Kristen harus kembali kepada hukum Taurat dan sunat. Lalu kemudian ada juga potensi perpecahan dalam tubuh jemaat. Itu kalau di pasal 4 digambarkan contoh Sintike dengan Yudia. Ini dua orang perempuan yang memang berselisih. Dan ini hanya contoh. Jemaat ini ada di ambang perpecahan. Karena itulah Paulus menuliskan suratnya ini. Penting bagi Paulus memelihara persekutuan supaya dia tetap utuh di dalam Kristus. Nah, nasihat Paulus yang kita lihat pada pasal 2 ayat 11 bagian bacaan kita. Supaya gereja yang diambang perpecahan ini tetap utuh, bersatu, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh jemaat dalam kebersamaan. Yang pertama Paulus katakan, saling menasehati. Saling menasehati. Ketika ada dalam persekutuan itu kesalahpahaman, ketika ada dalam persekutuan itu yang mau menang sendiri, yang tidak peduli dengan sesamanya, yang jatuh ke dalam dosa, maka yang satu wajib untuk menasehati. Saling menasehati. Supaya apa? Supaya persekutuan ini tetap utuh. Persekutuan ini tetap kudus. Kesediaan untuk mendengar masukan, nasihat dari warga jemaat itu menjadi penting. Karena orang lain bisa melihat kesalahan kita. Tetapi diri kita mungkin tidak bisa melihat kesalahan kita. Maka kehadiran orang lain dalam satu persekutuan itu menjadi penting, saling menasehati. Lalu poin kedua yang disampaikan oleh Paulus, jemaat saling menghibur dalam kasih dan berbelas kasihan. Kenapa ini ditekankan? Karena memang latar belakang jemaat itu bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang mampu, tapi jemaat yang sederhana. Kenapa? Di kota Filipi ini, yang mayoritas hidup adalah orang-orang veteran, para tentara yang sudah pensiun, dan para budak. Dan bisa kita bayangkan, jemaat ini punya latar belakang itu, jemaat sederhana. Maka ketika ada dalam satu persekutuan, jemaat saling memperhatikan, saling menghibur, dan saling berbagi belas kasihan. Karena apa? Bisa jadi pergumulan-pergumulan ekonomi, kehidupan di luar persekutuan, itu masuk dalam persekutuan. Sehingga muncullah kepentingan diri, egoisme, dan selanjutnya. Maka Paulus menasihati, karena latar belakang kita adalah orang-orang sederhana, maka kita harus saling membantu, saling berbagi kasih, saling memperhatikan, saling menolong. Supaya apa? Dalam kesederhanaan itu kita bisa hidup, ya, saling menopang, saling menolong. Lalu yang berikutnya, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini di sini Paulus menekankan kepada jemaat dalam konteks perpecahan, supaya mereka sehati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini penting diterapkan dalam rangka mempersatukan jemaat. Karena memang jemaat ini terdiri dari berbagai latar belakang. Yang bisa saja kemauan seseorang, pemikiran seseorang, ide seseorang itu tidak bisa diterima yang lain. Tapi di sini Paulus menekankan soal kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian. Karena apa? Jemaat itu ternyata diambang perpecahan karena ada beberapa orang yang mencari kepentingannya sendiri di tengah-tengah jemaat. Ada sesuatu yang mau dia peroleh. Mungkin pujian, mungkin jabatan, mungkin yang lainnya. Sehingga orang-orang yang mementingkan kepentingannya tidak lagi mempedulikan yang lain. Tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati, tidak lagi memberikan tempat kepada orang yang lain. Sehingga mereka terpinggirkan. Ya, bahkan ada juga dari jemaat seperti kasusnya Sintike dengan Yudia. Ini orang dua perempuan yang ingin tampil mencari puji-pujian. Nah, dalam konteks berjemaat ada juga orang-orang seperti itu. Ingin tampil dalam rangka apa? Ingin dipuji, tidak tulus gitu. Ada orang yang ingin tampil sehingga yang lain tidak bisa tampil. Ada orang yang mencari kepentingan sendiri sehingga berbagai cara pun diwujudkan demi kepentingannya. Sehingga menimbulkan persoalan di tengah-tengah jemaat. Karena itu Paulus mengatakan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Lalu yang keempat, rendah hati. Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Jadi rendah hati ini mengutamakan orang lain. Bukan berarti kebutuhannya, kepentingannya diabaikan. Tetapi mengutamakan orang lain. Rendah hati. Kesatuan jemaat ini akan terpelihara, akan terjaga jika warga jemaat memiliki kerendahan hati. Dan contoh yang diangkat Paulus adalah kerendahan hati Yesus itu sendiri. Dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang datang kepada manusia dalam rupa manusia. Yesus adalah Allah. Tetapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bukan berarti kealahannya itu hilang. Tetap kealahannya itu ada pada dirinya sebagai manusia. Dia mulia, dia agung. Tetapi dia tidak mempertahankan kealahannya itu, keagungannya, kemuliaannya untuk berhadapan dengan manusia. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang maha mulia, kita nggak sanggup ketemu dengan dia. Bayangkan kalau Yesus mempertahankan kealahannya datang kepada kita. Mampukah kita datang kepadanya? Tidak. Tapi karena dia mau menjadi manusia, menempatkan diri dalam posisi manusia, sehingga kita bisa ketemu dengan dia. Tapi bukan berarti predikat kealahannya hilang. Tidak. Dia tetap Allah. Tapi dia tidak mengutamakan kealahannya dalam rangka bertemu dengan kita. Dia mengosongkan dirinya, menjadi hamba dan mengambil rupa seorang manusia. Sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus. Meninggalkan, mengosongkan dirinya dengan segala atribut kemuliaannya untuk bertemu dengan manusia. Mengutamakan kepentingan manusia. Dan dia rela mati untuk keselamatan manusia. Ini contoh yang diangkat oleh Paulus. Supaya kita punya teladan. Bagaimana sebagai warga jemaat yang telah ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus bisa hidup dalam satu persekutuan, satu pelayanan, satu kesaksian
di dalam gereja. Dan yang diangkat oleh Paulus, teladan kita adalah Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati itu, seorang warga jemaat itu bisa menerima nasihat-nasihat. Dalam kerendahan hati itu, seorang warga jemaat bisa saling menghibur dan saling berbelas kasihan. Tanpa kerendahan hati, kita sulit mendengarkan nasihat. Pasti kita akan mengeraskan hati kita, saya paling benar. Ya. Dan dalam kerendahan hati, seseorang bisa terbeban hatinya untuk mau menolong, berbelas kasihan, mau membantu saudara-saudara yang perlu dibantu. Dan dalam kerendahan hati, orang mau sehati sepikir. Sehati sepikir, satu tujuan. Dan tidak mau mencari kepentingan diri sendiri. Dan tidak juga mau makan puji. Jadi artinya keteladanan Yesus, rendah hati, itu menjadi dasar dari kita mewujudkan persekutuan gereja yang utuh. Yang tidak terpecah belah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pengalaman jemaat Filipi ini sebenarnya menjadi pengalaman gereja di sepanjang zaman. Kenapa banyak gereja-gereja dengan tradisi yang beragam? Itu bukan karena penghayatan yang berbeda saja, tapi juga terjadi karena kepentingan-kepentingan. Karena kesombongan, karena ingin dipuji. Sampai hari ini gereja itu masih berpotensi pecah. Ya. Karena idenya enggak diterima, pendapatnya enggak diterima. Sudahlah, kita bikin satu gereja lagi. Kita dirikan gereja katanya. Dirikan gereja. Meskipun anggotanya cuma 5 kakak, 10 kakak, enggak apa-apa. Didirikan. Ini kan kepentingan ini. Kepentingan dirinya. Keegoisan, kesombongan, ingin dipuji. Ya. Banyak sekali nama-nama gereja. Sampai orang saudara-saudara kita yang lain itu bertanya ini. Gereja ini kok banyak sekali macamnya katanya. Ini penduduk tinggal di Antang. Tapi dia kok beribadah kemana ini? Ke kota Makassar katanya. Dia melewati beberapa gereja untuk sampai ke gerejanya. Ini pertanyaan orang ini. Saking banyaknya gereja gitu. Padahal memang mereka kurang memahami juga karena ada tradisi-tradisi yang berbeda. Tapi kita juga harus jujur. Kenapa itu terjadi? Karena memang kepentingan. Karena egois. Karena ingin dipuji. Tidak mau mengalah. Ya. Ketika ada persoalan-persoalan teologi kah, pelayanan kah, yang lainnya kah di tengah-tengah jemaat, tidak mau mengalah. Akhirnya bikin gereja sendiri. Bikin persekutuan sendiri. Kita harus jujur juga di situ. Memang ada tradisi yang berbeda, tapi kita juga harus jujur. Kadang gereja berdiri karena perselisihan. Bukan karena baik-baik. Ya, oh iya kami ingin mandiri. Supaya lebih luas lagi, lebih lebar lagi pelayanan kita. Gitu. Bukan. Tapi karena perselisihan. Sehingga menyebabkan perpecahan. Memang gereja rentan terhadap perpecahan. Karena apa? Orang yang di dalam itu terdiri dari berbagai latar belakang. Kita yang hadir ini punya pemikiran yang berbeda-beda. Punya pendapat yang berbeda-beda. Punya kemauan yang berbeda-beda. Nah kalau kita semuanya ingin kepentingan kita yang kita wujudkan, kita nyatakan, bubarlah gereja ini. Karena semuanya ingin pendapatnya, maunya, kepentingannya yang mau dicapai.
Nah, karena itu Paulus menasihati, ya, kalau terjadi sesuatu dalam jemaat, ada hal-hal yang tidak kamu inginkan, ada hal-hal yang menjadi persoalan, saling menasihatilah. Ngomonglah baik-baik, dari hati ke hati kita selesaikan, ya. Juga kita saling menghibur dalam kasih dan belas kasihan. Karena memang kita terdiri dari berbagai latar belakang, ya. Ada yang memang sudah mapan hidupnya, ada yang susah, ada yang sederhana, ada yang pas-pasan, ya. Dan pergumulan hidup kita ini beragam. Yang kadang apa yang terjadi di luar sana yang kita alami masuk ke tengah-tengah jemaat, ya, masuk. Nah, dalam konteks itu gereja kita dipanggil untuk saling membantu, berbelas kasihan, jangan egois. Lihat saudara-saudara kiri dan kanan, apa yang bisa saya bantu? Ini persaudaraan yang saling mendukung. Itulah gereja, itulah jemaat. Saling membantu. Lalu sehati sepikir, kalau banyak ide-ide, tidak diterima ide, sudahlah. Kita kembali kepada tujuan kita apa bergereja ini. Tujuan kita berjemaat itu apa? Apakah untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan? Kalau semua kita menyatakan, aku beribadah untuk kepentingan Tuhan, maka tidak ada kepentingan diri sendiri. Oke lah, ideku gak diterima. Saya diam saja. Saya akan kembali kepada tujuan kami bersama dalam membentuk gereja ini apa. Saya kembali ke sana. Gak usah ngotot. Gak usah bikin gerakan di luar, gerakan bawah tanah, lalu mempengaruhi banyak orang. Disitulah masalah sering terjadi. Karena pemikiran kita gak diterima, kita buat gerakan bawah tanah. Kelihatan memang bagus, kelihatan damai, tapi di dalamnya, di bawah, itu seperti api dalam sekam. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Gereja ini miliknya. Gereja ini miliknya. Ya, kalau Paulus itu menggambarkan gereja itu tubuh Kristus. Tahu tubuh kita ini? Ya, ini satu ya. Dari kepala sampai ke telapak kaki itu satu. Tapi bagian-bagiannya, organ tubuhnya berbeda apa tidak? Kaki pasti berbeda dengan tangan. Mata pasti berbeda dengan mulut dan seterusnya. Berbeda. Tapi fungsinya berbeda juga. Fungsi mata apa? Melihat. Ya, fungsi tangan apa? Bekerja dan seterusnya. Tapi tujuannya untuk apa? Satu apa enggak tujuannya? Tujuannya satu. Ya, untuk apa? Untuk kita sehat, untuk kita hidup, untuk kita seimbang. Coba kita bayangkan tubuh kita, mata mengerjakan pekerjaan tangan, tangan mengerjakan pekerjaan mata, kaki mengerjakan pekerjaan perut, apa yang terjadi? Wah, enggak karu-karuan itu. Tidak karu-karuan. Membayangkan saya sudah, enggak karu-karuan. Jadi Paulus mengangkat ya gambaran tubuh manusia menunjuk pada tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, menyatu dengan kepala kita. Kepala kita siapa? Yesus Kristus. Tubuh Kristus ini punya bagian-bagian yang berbeda-beda. Ya, kita semuanya berbeda latar belakang, berbeda. Ya, latar belakang kita semuanya berbeda-beda. Ya, peranan kita berbeda, tanggung jawab kita berbeda, fungsi kita berbeda-beda. Tapi tujuannya satu. Tujuannya satu, memuliakan Yesus Kristus. Kalau tujuan kita satu, maka letakkanlah segala sesuatu itu pada kepentingan Yesus Kristus. Bukan pada kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok kita. Tapi pada kepentingan Yesus Kristus. Nah, kalaupun ada sesuatu di sana terjadi,
kita kembali, ya, aku ada di sini sebagai tubuh Kristus untuk memuliakan Kristus, bukan untuk memuliakan diriku. Nah, ini akan bisa meredam, ya, meredam perselisihan yang bisa mengakibatkan perpecahan, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini sangat relevan dengan kita. Bagaimana membangun persekutuan yang utuh, ya, yang bersatu, kita meneladani Yesus Kristus. Keteladanan yang kita dapatkan rendah hati. Dengan rendah hati kita bisa saling menasihati. Dengan rendah hati kita bisa saling membantu, ya. Dengan rendah hati kita bisa sehati sepikir. Teladan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi. Peneguhan sidi bagi ketiga saudara kita, yaitu Gloria Devita Tahapari, Dita Herawati Soleka, Michael Cesar Saengga. Nah, ketiga saudara kita ini akan menerima peneguhan sidi. Peneguhan sidi itu berarti iman saudara itu dianggap sudah dewasa. Dewasa, sempurna. Tapi kesempurnaan ini juga perlu dikembangkan, perlu ditumbuh kembangkan. Nah, sebagai warga sidi jemaat nantinya bertiga menjadi bagian dari persekutuan pelayanan kesaksian. Di sana saudara-saudara terlibat dalam kehidupan bergereja. Ingat pesan Paulus ini. Kapanpun, dimanapun saudara bertiga berada, ingat saya adalah tubuh Kristus. Satu dengan yang lainnya. Satu dengan Kristus. Maka apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, baik bergereja ataupun di luar gereja, ingat saya adalah tubuh Kristus. Saya berperan, saya bertanggung jawab, saya memiliki tugas sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadaku untuk memuliakan Kristus. Dalam hidup berjemaat, saudara bertiga juga dipanggil terlibat, ya, dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kita sebagai tubuh Kristus, apapun peran kita, dipanggil untuk ikut memuliakan nama Tuhan di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati bertiga, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Jemaat, hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya, mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi akan mengakui iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita mengawalinya dengan doa. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima. Baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan iman kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu, Yesus, telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harapan, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara yang akan diteguhkan sidinya berdiri. Untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku
serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudari Gloria Devita Tahapari? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudari Dita Herawati Soleka? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Michael Cesar Saengga? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia ini terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman, kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka
pembangunan tubuh Kristus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu. Lakukanlah tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya, silakan menghadap kepada jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara kita ini sebagai warga siri jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut dengan sukacita. Ya, silakan. Kita bernyanyi, ya Allah kasih-Mu besar. Lebih besar dari semua.
Hari ini kami menyaksikan saudara kami, Gloria Devita Tahapari, Dita Herawati Soleka, Michael Cesar Saengga, diteguhkan sidinya. Mereka menjadi warga jemaat sidi yang dewasa dalam iman. Kiranya Tuhan peliharalah iman percaya anak-anak-Mu ini, agar terus bertumbuh semakin sempurna meniru Yesus Kristus. Apapun yang mereka hadapi ke depan, kiranya mereka tetap teguh, berdiri dalam iman percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Kami memohon kepadamu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi mereka. Perlengkapi dengan hikmat, tuntun dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga iman anak-anak-Mu ini terus bertumbuh, menjadi sempurna, menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan. Kami berdoa untuk para orang tua yang telah memberikan segala bimbingan kepada anak-anak-Mu ini. Mereka telah mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu sehingga mereka hadir saat ini, diteguhkan sidinya. Kiranya apa yang telah diperbuat para orang tua, Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Ketika kami menyaksikan peneguhan sidi, kami mengingat kembali ketika kami diteguhkan sidinya. Mengingatkan kami kembali mengikut Yesus Kristus dengan setia. Karena itu berkati kami semuanya. Engkau membimbing kami dalam Roh Kudus-Mu supaya kami tetap teguh dalam iman percaya kami. Segala tantangan kehidupan yang kami hadapi, kami dapat menjawabnya berdasarkan iman percaya kami. Kami juga sebagai warga gereja, tubuh Kristus, dipanggil lewat firman-Mu untuk hidup dalam kesatuan. Meskipun ada banyak perbedaan-perbedaan di dalam kami, tapi Tuhan memanggil kami untuk satu. Sehati sepikir, satu tujuan, satu hati untuk memuliakan Kristus. Perbedaan yang ada kiranya dapat kami fungsikan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menjaga persatuan-kesatuan dengan tetap mengingat gereja ini milik Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Karena itulah segala kepentingan diri sendiri, keinginan untuk dipuji, kesombongan, kiranya Tuhan ambil dari kami dan gantikanlah dengan kerendahan hati. Kami mau meniru seperti Yesus yang rendah hati. Meskipun kami memiliki banyak hal untuk kami banggakan, tapi biarlah itu semuanya dapat kami tinggalkan untuk kami mengutamakan kepentingan sesama kami, kepentingan warga jemaat yang lain. Ya Tuhan Yesus, bimbing kami untuk meneladani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu GPIB Mengamaseyang ini. Berkatilah jemaat-Mu ini dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Kiranya roh Tuhan membimbing kami untuk mengerjakan semuanya. Kiranya kemuliaan Tuhan saja yang menjadi tujuan hidup kami. Segala pelayanan yang kami lakukan Tuhan berkenan memberkatinya. Persekutuan kami rindukan untuk hadir di dalamnya. Di mana kami memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan hidup dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Tuhan memberkati majelis jemaat. Memberkati pelaksana harian majelis jemaat. Memberkati pengurus pelkat, komisi-komisi, tim kerja yang ada. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Memberkati pegawai kantor. Kiranya apa yang kami kerjakan di tengah-tengah gereja ini berkenan kepadamu. Dan kami melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menolong kami. Untuk dalam kebersamaan sebagai jemaat, kami saling memperhatikan. Berbagi kasih, saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Saling mengingatkan di dalam kasih. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memberkati gereja ini ketika hadir di kota Makassar. Dan umat-Mu tersebar di berbagai tempat. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan jemaat kami.
ada pembangunan, ada pelayanan, ada renovasi yang kami lakukan. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan ini dapat kami kerjakan dengan baik, dan apa yang kami perlukan dalam hal mendukung pelayanan kami, Tuhan juga yang menyediakan bagi kami. Berkati Tuhan warga jemaat dalam hidup keluarganya masing-masing. Kiranya kedamaian, kerukunan Tuhan karuniakan bagi seluruh anggota keluarga. Kiranya keluarga kami diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala sesuatunya bagi kami. Dan kami semuanya satu keluarga hidup dalam kasih, bersama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kehidupan untuk membangun kehidupan keluarga kami. Kami juga memohon Tuhan memberkati pekerjaan yang kami kerjakan, apapun jenis pekerjaan kami. Kiranya kami mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan kami juga melakukannya dalam kejujuran. Sehingga apa yang kami dapatkan, kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami nikmati bersama dengan keluarga kami. Kiranya hati yang bersyukur ada pada kami. Berkati ya Tuhan warga jemaat. Warga jemaat yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan secara bersama-sama. Ibu Maria Tojeng, Bapak Samsudin Tojeng, Ibu Nasmin Katmayer, Ibu Rien Wawiling, Saudara Rafael Huai, Ibu Linggar Pinori. Kiranya kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka yang sedang lemah, yang sakit. Tuhan menyembuhkannya. Kami doakan warga jemaat sektor pelayanan 3 secara khusus. Keluarga Fenti Palartan, keluarga Grace Matapere Lumasina, keluarga Stepi Iwan, keluarga Feril Rani Rompas. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga ini. Engkau tahu pergumulan mereka, usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Kiranya kuasa Tuhan menyertai mereka, memberkati hidup keluarga-keluarga ini. Kami juga mendoakan warga jemaat yang berduka cita, yang menderita karena berbagai persoalan dalam kehidupan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami masalah, yang mengalami kemiskinan, sakit penyakit, bencana alam, peperangan. Kuasa Tuhan kiranya juga bekerja mengaruniakan segala yang baik bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Jemaat kami yang berduka cita secara khusus, keluarga Bapak Tony Sasiang, Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga atas dimuliakan Tuhan, Ibunda terkasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Kiranya kuasa Tuhan memberkati bangsa ini. Meskipun keadaan dunia berdampak pada Indonesia, tapi Tuhan pelihara bangsa kami ini. Supaya dalam hikmat Tuhan kami dapat mengelola kehidupan kami semuanya dengan baik. Dan Tuhanlah memberikan kami kedamaian, kerukunan. Kami boleh bekerja sama membangun negeri kami ini. Pemimpin kami, pemerintah kami, berkati mereka. Agar dalam hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa kami. Dan Tuhan berikan hati yang mau berkorban. Hati yang rendah hati untuk membangun bangsa kami ini. Kami mempercayakan hidup kami semuanya padamu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai. Demikian juga kami doakan pos Pelkes yang dimiliki oleh GPIB. Secara khusus pos Pelkes yang ada di berbagai tempat dalam rangka melaksanakan kegiatan bulan Pelkes pada bulan Juni ini. Kiranya seluruh kegiatan Pelkes yang diberlakukan oleh Majelis Sinode berjalan dengan baik dan seluruh warga GPIB di jemaat-jemaat yang ada ikut mendukung pertumbuhan perkembangan dari jemaat yang ada di pos Pelkes. Tuhan mencukupkan bagi mereka dan ajari kami juga untuk ikut mendukung pembangunan tubuh Kristus yang ada di pos pelayanan dan kesaksian. Kami mempercayakan GPIB ke dalam tangan-Mu, Majelis Sinode dan seluruh presbiter warga jemaat GPIB dimanapun Tuhan hadirkan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 7. Dipersilakan. Selalu setia
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Dengarlah nats Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berharga memberi daripada menerima. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan, dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Hidupku diselamatkan oleh
berdiri. Mari kita membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang telah kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan umat dunia ini. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 21 Juni 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pelayan firman Ibu Pendeta Besti Laboreta Simon Panggabean MTH, pelayanan pujian paduan suara sektor 7 Mangamaseang, organis Saudari Verina Palar, pemandu lagu Saudari Novalin F. Rompas, dan operator tim multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga. Bidang TPG, ibadah-ibadah yang akan berjalan dalam minggu ke depan. Yang pertama, ibadah hari Minggu, Pelkat Persekutuan Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA, dilaksanakan di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Yang kedua, ibadah hari Minggu, Pelkat Persekutuan Teruna dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA, dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Yang ketiga, ibadah Gerakan Pemuda hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 19.00 WITA merupakan ibadah gabungan dilaksanakan di Gereja GP Jemaat Mangamaseang. Yang keempat, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan sesuai jadwal yang ada. Yang kelima, ibadah keluarga hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Yang terakhir, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 18.00 WITA merupakan ibadah gabungan dilaksanakan di Gedung Gereja GPB Jemaat Mangamaseang. Bidang Pelkes, berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Marce Ango dalam usia 95 tahun 10 bulan. Almarhumah adalah ibu kandung dari Bapak Tony Sasiang, anggota jemaat sektor pelayanan 10 yang meninggal pada hari Senin 15 Juni 2026 di Manado. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 19 Juni 2026 di Kampung Peta Barat, Kecamatan Tabukan Utara, Sangir. Majelis Jemaat GP Jemaat Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menghibur, dan menguatkan segenap keluarga yang berduka. Bidang PPSDI PPK, terus diingatkan bahwa jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang PIG menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, Efesus 4 ayat 2b. Bidang Ipotkom Libang, ucapan selamat hari ulang tahun, Majelis Jemaat GP Jemaat Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 21 Juni 2006 sampai 27 Juni 2006. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di usia yang baru.
kehadiran kita dalam ibadah saat ini, pria 80 orang, wanita 154 orang, jumlah 234 orang. Penutup, Majelis Jemaat GP Jemaat Temanggung Mas yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.